Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haryadi, NPP 310023 dari kelas D1, Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Oke, baiklah. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis SWOT, yaitu tentang analisis SWOT dalam formulasi strategi, pencapaian visi misi dan tujuan pada unit kerja pengelola urusan administrasi pemerintahan daerah di Asdaf kita masing-masing. Nah, dalam kesempatan kali ini, adapun unit kerja yang saya analisis yaitu Inspektorat di Kota Banda Aceh. Dengan visi Kota Banda Aceh yaitu terwujudnya Kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah. Yang di dalam salah satu misinya yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Maka untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, maka dilakukanlah penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Akan dilakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mencapai terwujudnya visi misi tersebut. Nah, dalam melakukan visi misi tersebut terdapat tujuan nih. Apa yaitu tujuannya? Penetapan tujuan dan sasaran pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 2017 sampai 2002 ini yaitu yang pertama, meningkatnya kapasitas dan kapabilitas APIP. Yang kedua, mewujudkan unit-unit kerja yang bersih dan bebas KKN. Dan yang ketiga, mewujudkan akuntabilitas kinerja. Untuk mencapai tujuan tersebut dan sasarannya yang telah ditetapkan oleh unit kerja tersebut, maka strategi ini akan diaktualisasikan ke dalam penetapan kebijakan. Program-program strategi dan kegiatan strategi Inspektorat Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut. Nah, strateginya itu yang pertama yaitu peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan. Yang kedua, pemetaan terhadap objek yang rawan penyimpangan. Yang ketiga, komunikasi yang intensif dan efektif dengan objek pemeriksaan. Yang keempat, pembangunan zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi. Selanjutnya yang kelima yaitu pengaktifan Satgas SPIP. Yang keenam yaitu pelaksanaan evaluasi LKIP dan seluruh SKPD. Yang ketujuh, mendorong dan memantau pelaporan harta kekayaan ASN. Perumusan strategi itu diawali dengan melakukan analisis SWOT, yaitu terhadap faktor kekuatan atau strength, yang kedua kelemahan atau weakness, yang ketiga ancaman atau threat, dan peluang yaitu opportunity. Untuk menghasilkan model strategi yang tepat untuk mencapai visi misi serta tujuan dari perangkat daerah tersebut, maka perlu dilakukan analisis SWOT. Yang pertama yaitu berikut merupakan analisis SWOT yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Banda Aceh. Yang pertama yaitu pada faktor kekuatan atau strength. Ada yang pertama yaitu adanya struktur organisasi, yang kedua adanya standar operasional prosedur atau SOP dalam pelaksanaan tugasnya, yang ketiga adanya tenaga APIP, dan yang keempat adanya anggaran. Selanjutnya dalam faktor kelemahan atau weakness, yang pertama itu adanya kurangnya SDM pada perangkat daerah yang memahami penyusunan SKIP yang baik. Yang kedua, kurangnya sinergi antar perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap misi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Yang ketiga, terbatasnya dukungan sarana dan prasarana. Yang keempat, belum terpenuhnya anggaran penunjang pengawasan. Dan yang kelima yaitu sebagian SKPD belum memahami pelaksanaan atau implementasi SAKIP. Nah, selanjutnya yang ketiga itu faktor tantangan atau ancaman. Yang pertama itu adanya tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN. Yang kedua yaitu belum berfungsinya SPIP secara optimal. Yang ketiga, tuntutan kinerja yang optimal dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan oleh APIP. Dan yang keempat yaitu luasnya lingkup kerja pengawasan. Selanjutnya yaitu ada faktor peluang atau opportunity. Adapun peluangnya yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era sekarang ini. Yang kedua, adanya kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dan yang ketiga yaitu adanya koordinasi dan sinergisme atau pemeriksaan internal dan eksternal. Selanjutnya yang keempat yaitu adanya kebijakan pemerintah
tentang penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis, dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Dan yang kelima yaitu dukungan dan partisipatif masyarakat terhadap fungsi pengawasan. Dari hasil analisis SWOT tersebut terdapat hubungan indikator nih. Yang pertama yaitu hubungan antara strength dan opportunity atau SO. Adapun hubungannya yang pertama yaitu dapat meningkatkan koordinasi yang baik antar pegawai serta para tenaga fungsional agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan dengan baik. Yang kedua, meningkatkan standar operasional atau SOP pelaksanaan tugas dengan menggunakan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Hubungan indikator selanjutnya yaitu WO, yaitu weakness dan opportunity. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM fungsional auditorial khususnya yang berbasis teknik sipil dan akuntansi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, memenuhi sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan melalui kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis, dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman mengenai pelaksanaan atau implementasi SAKIP melalui koordinasi dan sinergisme atau pemeriksaan internal dan eksternal. Nah, hubungan indikator yang selanjutnya yaitu hubungan antara strength dan trait atau SP. Yang pertama yaitu hubungannya dapat mengoptimalkan fungsi SPIP dengan menerapkan standar operasional prosedur atau SOP pelaksanaan tugas sehingga tugas menjadi jauh lebih terarah dan jelas. Yang kedua, meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN dengan membuat struktur organisasi. Selanjutnya yaitu hubungan indikator antara weakness dan trait ataupun WT. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM untuk melaksanakan tuntutan kinerja yang optimal dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan oleh APIP dengan pemanfaatan teknologi. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana terkait luasnya lingkup kerja pengawasan sehingga tugas dan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik. Dari penjelasan tersebut terdapat matriks SWOT juga kuadran SWOT. Dari kuadran SWOT ini kita dapat melihat terdapat beberapa kuadran, yaitu ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 sendiri yaitu merupakan kuadran progresif. Yang kedua yaitu kuadran diservisi atau strategi, dan kuadran ketiga yaitu kuadran ubah strategi, dan yang keempat yaitu defensif atau bertahan. Dari hasil analisis yang telah saya buat, kita dapat melihat bahwa Inspektorat Kota Banda Aceh sendiri terdapat pada kuadran 1. Di mana pada kuadran 1 sendiri merupakan situasi yang paling menguntungkan. Posisi pada kuadran 1 berarti mempunyai peluang dan kekuatan. Strategi yang harus diambil dalam kondisi seperti ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth oriented strategi dengan memanfaatkan peluang yang ada serta kekuatan internal yang dimiliki. Nah, dari hasil analisis tadi dapat disimpulkan bahwa analisis matriks SWOT terkait rancangan strategis Inspektorat memiliki banyak peluang serta kekuatan yang mendorong dimanfaatkannya peluang-peluang tersebut. Nah, dan pemilihan strategi analisis SWOT yang dapat dikembangkan pada fungsi pengawasan dan Inspektorat Kota Banda Aceh, yaitu dengan melakukan implementasi penerapan formula strategi yang telah ditentukan. Dan dari hasil analisis SWOT di atas, maka dapat dilihat bahwa Inspektorat Kota Banda Aceh berada pada kuadran 1 yang berarti merupakan posisi yang menguntungkan. Karena kuadran 1 sendiri merupakan kuadran yang progresif, dan Inspektorat Kota Banda Aceh juga harus bisa lebih baik nih dalam mengambil kebijakan dan memanfaatkan peluang yang ada. Demikianlah penjelasan saya mengenai analisis SWOT yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.